Bab 1272, Keberangkatan dengan damai. Biara Daming hilang. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Hilang. Mata pria berjubah putih bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan nadanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu sudah hilang 10.000 tahun yang lalu. Su Zimo tahu bahwa dia akan mati dan tidak menyembunyikan apapun. Saat ini, hanya aku yang tersisa di Biara Daming. Anda telah menemukan orang yang tepat jika Anda ingin membalas dendam pada penerus Daming Monastery. Tentu saja, ada juga Biksu Yuan Bei di dasar lembah pemakaman naga. Namun, Biksu Yuan Bei mendekati akhir masa hidupnya dan Su Zimo tidak ingin membuatnya kesulitan lagi. Menurut pendapat Su Zimo, ada kemungkinan besar bahwa Dao Lord Bloodfiend ditindas oleh Biksu Daming selama puluhan ribu tahun dan menimbulkan kebencian tak berujung terhadap yang terakhir. Karena hubungan antara Daming Monastery dan Mong Daming, wajar bagi Dao Lord Bloodfiend untuk memendam kebencian terhadap Daming Monastery. Sayangnya, dunia telah berubah setelah 40.000 tahun. Kenalan lama Dao Lord Bloodfiend sudah tidak ada lagi. Bahkan Biara Daming sudah pergi sekarang. Pria berjubah putih itu memiliki ekspresi yang rumit dan tetap diam. Kamu satu-satunya yang tersisa di Biara Daming. Lama kemudian, pria berjubah putih itu berbicara perlahan dengan emosi dan kesedihan yang tak ada habisnya dalam nada suaranya. Lengan yang menahan Su Zimo secara bertahap mengendur juga. Matanya melihat ke kejauhan dengan perubahan waktu. Setelah menunggu lama, Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat pria berjubah putih itu tidak menyerangnya. Selama waktu yang singkat ini, dia telah memulihkan beberapa stamina juga dan melihat ke atas. Pada saat itu, pria berjubah putih berdiri di hadapannya dan melihat kehampaan di kejauhan, tenggelam dalam pikirannya. Anda, tepat saat Su Zimo hendak bertanya, tatapan pria berjubah putih itu beralih ke arahnya sekali lagi. Mata pria berjubah putih itu masih jernih dan cerah, memiliki kebijaksanaan tertinggi. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo merasa bahwa cara pria berjubah putih itu memandangnya berbeda dari sebelumnya. Apa yang kamu inginkan dengan datang ke kuil kuno Grand Primordium ini? Tiba-tiba, pria berjubah putih itu bertanya. 9 revolusi jiwa kembali eliksir dan 2 Buddha Bats. Su Zimo tidak menyembunyikan apapun. Dia sudah mendapatkan 9 revolusi jiwa kembali eliksir tapi sayangnya, dia tidak bisa melarikan diri dari tempat ini. Siapa yang mengira bahwa akan ada iblis tak tertandingi yang menyebabkan kekacauan di dunia kultivasi 40.000 tahun yang lalu yang tersembunyi di kuil kuno ini? Sebenarnya tidak semua berita yang saya keluarkan itu palsu. Tiba-tiba, pria berjubah putih itu berkata, memang ada 2 manik-manik Buddha di kuil kuno Grand Primordium. Saat dia mengatakan itu, pria berjubah putih itu membalik telapak tangannya. 2 Buddha Bats diletakkan di telapak tangannya. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Kedua Buddha Bats terbuat dari Soul Nourishing Wood dan seukuran lengkeng. Ada segel Dharma yang terukir pada mereka dan mereka memiliki aura yang sama dengan manik-manik doa Mingwang. Ini, Su Zimo memiliki ekspresi bingung. Di satu sisi, roh esensinya sudah mengering dan sulit baginya untuk mengatakan apakah kedua Buddha Bats itu asli atau palsu atau apakah itu tipuan pria berjubah putih. Di sisi lain, bahkan jika kedua Buddha Bats itu nyata, dia tidak tahu mengapa pria berjubah putih itu melakukan itu. Tanpa menjawab, pria berjubah putih itu melepas tasbih Mingwang di pergelangan tangan kiri Su Zimo dengan santai. Dia memasukkan 2 Buddha Bats di telapak tangannya ke dalam dan menyuntikkan kekuatan Dharma. 6 Buddha Bats bersinar terang dan memancarkan cahaya surgawi yang sempurna. Harta Biara Daming yang hancur dan hilang selama 40.000 tahun ini akhirnya dikumpulkan. Pria berjubah putih itu menggosok 6 Buddha Bats dengan lembut dengan jari-jarinya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Su Zimo mengungkapkan sedikit keengganan juga. Manik-manik doa Mingwang akhirnya pulih. Sayangnya, itu akan berakhir di tangan orang lain. Meninggalkan. Saat itu, pria berjubah putih tiba-tiba berbicara. Su Zimo tidak bisa mendengar dengan jelas. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Kamu telah mendapatkan harta yang kamu inginkan dari kuil kuno Grand Primordium. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Pria berjubah putih itu berkata dengan acuh tak acuh. Kali ini, Su Zimo mendengar semuanya dengan jelas. Namun, dia bingung. Mengapa pria berjubah putih itu membiarkannya pergi? Iblis darah Raja Dao yang terkenal menjadi welas asih hanya karena manik-manik doa Mingwang. Atau ada sesuatu yang lain. Pada saat itu, Su Zimo kelelahan dan lemah mental. Pikirannya berantakan dan dia tidak bisa menemukan hubungan antara semuanya. Saat berikutnya,
Pria berjubah putih itu melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan Su Zimo. Ambil. Dia menyerahkan manik-manik doa Mingwang lengkap kembali ke Su Zimo. Su Zimo tercengang. Tidak hanya pria berjubah putih yang melepaskannya, dia bahkan memberinya tasbih Mingwang yang lengkap. Apakah kamu tidak takut aku akan mencarimu lagi? Su Zimo berkata, mengingat potensi saya, Anda mungkin bukan tandingan saya jika saya berkultivasi ke alam karakteristik Dharma yang sempurna. Jika mereka berdua berada di alam kultivasi yang sama, meskipun Su Zimo memiliki satu karakteristik Dharma langit dan bumi yang lebih sedikit, hasil pertarungan di antara mereka tidak akan dapat diprediksi. Tentu, aku akan menunggumu. Pria berjubah putih itu berkata, saya menantikan kemenangan Anda atas saya juga. Meskipun kata-kata pria berjubah putih itu sepertinya menyiratkan sesuatu, Su Zimo tidak bisa mengerti. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo bertanya lagi, saya sudah tahu tentang rahasia di balik kuil kuno Grand Primordium. Jika saya pergi, tidak ada yang akan jatuh ke perangkap Anda untuk mendirikan kuil kuno Grand Primordium lagi. Petik 2. Tidak perlu untuk itu lagi. Pria berjubah putih itu berkata dengan acuh tak acuh, setelah hari ini, darah di aula ini cukup bagiku untuk maju ke alam tubuh bersama. Para pembudidaya yang tertarik dengan kuil kuno Grand Primordium tidak lagi cukup untuk memuaskan selera saya. Aku akan mencari cara lain. Meskipun nadanya tenang, ada bau darah yang kuat dan niat membunuh. Dia tidak menyembunyikan ambisinya sama sekali. Di alam tubuh bersama, kekuatan dan metode tempurnya akan menjadi lebih menakutkan. Pada saat itu, pertumpahan darah lain pasti akan terjadi di daratan Tianhuang. Tatapan pria berjubah putih itu berkedip saat dia menyalurkan kesadaran rohnya, menyebabkan pintu batu di sisi timur kuil kuno itu naik perlahan. Saat itu, matahari baru saja terbit. Sinar matahari yang hangat menyinari aula, membersihkan sebagian dari bau darah yang menyeramkan. Su Zimo juga mendapatkan kembali kehangatan. Segera setelah itu, Su Zimo merasakan kekuatan luar biasa yang mendorongnya keluar dari kuil kuno. Dalam sekejap mata, dia tiba di luar kuil kuno. Pria berjubah putih itu benar-benar melepaskannya dan bahkan memberinya manik-manik doa Mingwang yang lengkap. Bang! Ledakan! Ledakan! Pintu batu turun perlahan. Secara naluriah, Su Zimo berbalik dan melihat bahwa sosok itu telah menghilang ke kedalaman kuil kuno dan menghilang dengan turunnya pintu batu. Tepat di depan Su Zimo, kuil kuno Grand Primordium raksasa menyusut menjadi titik cahaya seukuran kepalan tangan dalam sekejap mata dan melesat ke kejauhan, menghilang di ujung langit tak lama. Sudah berakhir. Berdiri di udara, Su Zimo menghirup udara segar di sekitarnya dan mengingat semua yang terjadi di kuil kuno Grand Primordium. Dia masih merasa bahwa semuanya tidak nyata dan dalam keadaan linglung. Seolah semuanya hanya mimpi. Dia melirik telapak tangannya. Manik-manik doa Mingwang lengkap diletakkan di sana diam-diam dengan 6 manik-manik Buddha dirangkai, memancarkan cahaya suci. Previous. Bab 1273, Biksu Daming. Su Zimo melihat sekeliling. Kuil kuno Grand Primordium membawa semua orang dan telah lama meninggalkan Jade Totridge. Dia mengeluarkan beberapa ramuan untuk memulihkan roh esensinya dari tas penyimpanannya dan beristirahat. Setelah itu, dia menangkap Mystic Mist Eagle secara acak di hutan sekitarnya dan menggunakannya sebagai kekuatan kakinya untuk berjalan menuju hutan bambu tempat Yan Beichen berada di pengasingan. Dengan begitu, dia bisa memulihkan diri dan memulihkan kekuatannya saat bepergian. The Mystic Mist Eagle melakukan perjalanan melalui awan dengan kecepatan yang sangat cepat. Su Zimo duduk di belakang Mystic Mist Eagle dan memulihkan diri sambil mengenang pengalamannya yang aneh. Perjalanan ke kuil kuno Grand Primordium kali ini adalah bencana bagi sebagian besar pembudidaya. Dari 5.000 pembudidaya aneh yang masuk, kemungkinan besar akan ada kurang dari 10 yang selamat. Namun, bagi Su Zimo, arus berbalik dan dia mendapatkan kesempatan yang tak terbayangkan. Bahkan sekarang, dia tidak bisa mengerti mengapa Dao Lord Bloodfiend tiba-tiba berubah pikiran dan melepaskannya, bahkan mengembalikan manik-manik doa Mingwang yang lengkap kepadanya. Tasbih Mingwang sangat berarti bagi Su Zimo. Itu juga merupakan dorongan yang sangat signifikan untuk kekuatan tempurnya. Itu karena 2 Buddha Bats yang hilang berisi 2 segel Dharma terkuat dari Daming Dharmic Seal, Great Vajra Will Seal dan Great Mount Meru Seal. Menurut Biksu Yuan Bei, kedua segel Dharma itu adalah yang terkuat dan terkuat. Selanjutnya, seni Dharma yang lebih kuat akan lahir jika 6 segel Dharma digabungkan. Su Zimo menggosok manik-manik doa Mingwang dengan lembut dan jantungnya berdetak kencang saat dia mengingat cara pria berjubah putih itu memandangnya. Sikap pria berjubah putih terhadapnya tampaknya telah berubah setelah dia melihat manik-manik doa Mingwang juga.
Apa hubungannya Dao Lord Blood Fiend dengan manik-manik Doa Mingwang? Su Zimo bergumam, Biksu Daming seharusnya yang berhubungan dengan tasbih Mingwang. Tiba-tiba, suara Su Zimo tiba-tiba berhenti. Matanya melebar saat dia memikirkan kemungkinan yang sangat menakutkan dan konyol. Mungkinkah pria berjubah putih yang dilihatnya bukan Dao Lord Blood Fiend, tetapi Mong Daming? Spekulasi itu terlalu menakutkan. Namun, sekarang setelah Su Zimo memulihkan energinya, pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih. Saat dia mengingat semua yang terjadi di aula, dia tidak bisa tidak berpikir ke arah itu. Pria berjubah putih itu dapat mengembangkan 4 karakteristik Dharma tertinggi dari biara-biara Buddha, 4 Vajra penjaga. Lebih jauh lagi, alasan mengapa pencapaiannya dalam Buddhisme begitu menakutkan mungkin karena pria berjubah putih itu adalah Biksu Daming. Sebenarnya, ada banyak jejak biara Buddha di tubuh pria berjubah putih itu. Asumsi langsung Su Zimo tentang pria berjubah putih adalah bahwa dia adalah Dao Lord Blood Fiend karena yang terakhir tahu Sutra Blood Refinement Fiend. Namun, itu tidak berarti bahwa pria berjubah putih itu adalah Dao Lord Blood Fiend. Bagaimanapun, Su Zimo juga mengetahuinya. Dia telah mempelajari Sutra Iblis Penyempurnaan Darah tidak lama setelah dia terjebak di peti mati batu. Itu normal bagi pria berjubah putih untuk mempelajari Sutra Fiend Pemurnian Darah setelah terperangkap di peti mati batu selama 40.000 tahun. Lebih penting lagi, Su Zimo mengingat sesuatu. Pria berjubah putih itu mengakui bahwa dia pernah bertemu Su Zimo sebelumnya. Faktanya, dia sudah mengakui bahwa dia adalah kerangka yang dihidupkan kembali di Istana Iblis bawah tanah lebih dari 100 tahun yang lalu. Namun, sejak awal, pria berjubah putih itu tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Dao Lord Blood Fiend. Pria berjubah putih itu pernah berkata, iblis bisa menjadi Buddha dan Buddha juga bisa menjadi iblis. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Sekarang dia memikirkannya, itu tampak seperti pernyataan yang diilhami. Itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal mengapa sikap pria berjubah putih itu tiba-tiba berubah setelah mendengar identitas Su Zimo sebagai penerus biara Daming. Bahkan, dia bahkan mengeluarkan 2 manik-manik Buddha dan mengembalikan manik-manik Doa Mingwang yang lengkap kepada Su Zimo. Bahkan jika Mong Daming berubah menjadi iblis, dia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan biara Daming. Selama 100 tahun terakhir, kuil kuno Grand Primordium telah muncul berkali-kali di daratan Tianhuang. Namun, itu belum pernah ke wilayah utara, itu kemungkinan besar merupakan upaya untuk menghindari biara Daming. Namun, apa yang tidak diketahui oleh pria berjubah putih itu adalah bahwa biara Daming telah menjadi bagian dari masa lalu. Lebih jauh lagi, mengingat senioritas Biksu Daming, ada kemungkinan besar dia mengenal Biksu Yuan Bei. Itu mungkin satu-satunya teman lama yang dia kenal. Mungkinkah itu benar? Su Zimo bergumam dengan ekspresi hilang. Bahkan jika dia memikirkan kemungkinan itu, dia tidak mau mempercayainya di lubuk hatinya. Biksu Daming, murid tituler biara Daming 40.000 tahun yang lalu dengan hati yang baik hati telah diturunkan ke kondisinya saat ini untuk menekan Dao Lord Blood Fiend dan menyelamatkan masa. Sebenarnya, Su Zimo sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Itu karena dia telah mengolah Sutra Fiend Penyempurnaan Darah sebelumnya juga. Tepatnya, dia hanya mengembangkan beberapa seni Dharma dari Sutra Fiend Pemurnian Darah. Meski begitu, dia hampir jatuh ke Dao Iblis dan menjadi iblis yang haus darah. Setiap kali dia mengaktifkan Sutra Fiend Penyempurnaan Darah, dia akan mengembangkan ketergantungan padanya. Perasaan bisa mendapatkan kekuatan tanpa akhir melalui haus darah benar-benar tak tertahankan. Tentu saja, jauh di lubuk hatinya, Su Zimo masih percaya bahwa pria berjubah putih itu tidak benar-benar menjadi iblis seperti Dao Lord Blood Fiend. Paling tidak, ada rasa nostalgia dan kerinduan akan Daming Monastery di hati pria berjubah putih itu. Jika tidak, pria berjubah putih itu tidak akan mengembalikan tasbih Mingwang lengkap kepadanya atau membiarkannya pergi. Mungkin di dalam hati pria berjubah putih, dia merasa bahwa dia tidak lagi layak membawa senjata Dharma dari biara Daming ini dan karena itulah dia memberikannya kepada Su Zimo. Tentu saja, semua itu hanyalah spekulasi Su Zimo. Masih ada beberapa pertanyaan yang sulit dijelaskan. Misalnya, jika pria berjubah putih itu adalah Biksu Daming, mengapa dia dikurung di peti mati batu itu? Siapa orang yang menuliskan Sutra Fiend Pemurnian Darah di peti mati batu? Apakah semuanya dilakukan oleh Dao Lord Blood Fiend? Apa motif Dao Lord Blood Fiend melakukan ini? Pertanyaan yang paling penting adalah apakah Dao Lord Blood Fiend masih hidup? Su Zimo tidak bisa tidak mengingat wajah manusia berwarna darah yang muncul di Laut Darah 1000 tahun di Lembah 1000 Setan. Tentu saja,
Masih ada pertanyaan yang belum terselesaikan tentang seluruh perselingkuhan. Jika pria berjubah putih itu adalah Biksu Daming, itu berarti 40.000 tahun telah berlalu untuknya. Bagaimana mungkin Biksu Daming tidak mati setelah terperangkap di peti batu selama 40.000 tahun? Bahkan jika ada manik doa Mingwang di peti batu yang terbuat dari kayu bergizi jiwa dan dapat memelihara roh esensi seseorang, itu tidak dapat memperpanjang umur seorang kultivator. Pasti ada hal lain yang tidak dipertimbangkan Suzimo. Tanpa sadar, 1 hari telah berlalu setelah dia memilah-milah pikirannya. Digabungkan dengan ramuan kelas atas, tubuh sejati teratai hijau sebagian besar telah pulih. Lanjutkan. Bangkit, Suzimo mengetuk Mystic Mist Eagle di bawahnya dengan kakinya dan memberinya beberapa botol eliksir serta senjata darmik. Setelah menerima hadiahnya, Mystic Mist Eagle tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menangis, menghapus kemarahan di hatinya. Suzimo tersenyum. Tidak peduli seberapa cepat Mystic Mist Eagle, itu tidak bisa menandinginya. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menyala-nyala dan melarikan diri ke kejauhan. Suzimo ingin kembali ke hutan bambu sesegera mungkin dan menyerahkan 9 revolusi jiwa kembali eliksir ke Yan Beichen. Previous. Bab 1274, tidak bersyukur. Benua Tengah, hutan bambu, rumah kayu. Pianran, kamu tampak sedikit terganggu beberapa hari terakhir ini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Yan Beichen bertanya dengan lembut dengan ekspresi prihatin. Qin Pianran sedikit mengernyit dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Untuk beberapa alasan, aku merasa tidak nyaman baru-baru ini. Setelah berhenti sejenak, dia mengungkapkan senyum dan berpura-pura santai. Beichen, kamu tidak perlu khawatir. Ini tidak banyak. Seharusnya baik-baik saja setelah beberapa hari. Petik 2. Gelisah. Namun, Yan Beichen memiliki ekspresi muram saat dia menggelengkan kepalanya. Itu sebuah dorongan. Mengingat kultivasi Anda, tidak akan ada tanda seperti itu tanpa alasan. Petik 2. Itu tidak masuk akal. Aku sudah memalsukan kematianku untuk melarikan diri dan bahkan mengembalikan Asura Saber. Bagaimana bisa ada bahaya? Selanjutnya, bahkan jika ada bahaya, akan sulit untuk menemukan tempat ini. Yan Beichen jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam dan tatapannya secara tidak sengaja mendarat di Qin Pianran. Jantungnya berhenti berdetak. Apa yang salah? Qin Pianran bertanya. Yan Beichen pernah menjadi murid tituler Sekte Asura dan telah melihat terlalu banyak pertumpahan darah dan orang licik. Pada saat itu, dia sudah menebak. Hanya ada 2 kemungkinan jika keduanya terekspos. Seseorang telah mengikuti jejaknya atau memimpin tentang Qin Pianran. Dia tidak meninggalkan simbol takdir di Sekte Asura. Namun, itu berbeda untuk Qin Pianran. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Yan Beichen tegas dan berdiri, meraih tangan Qin Pianran dan menuju keluar. Qin Pianran juga tidak bertanya lebih jauh. Keduanya telah lama memutuskan untuk bersama seumur hidup. Dia percaya pada Yan Beichen dan akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Yan Beichen baru saja membawa Qin Pianran keluar dari rumah kayu ketika dia berhenti dengan ekspresi yang mengerikan. Tidak jauh di depan, sosok berjubah putih dengan pedang panjang di punggungnya berdiri seperti pedang terhunus dengan alis dan mata tajam. Namun, sosok itu sepertinya menyatu dengan dunia. Kakak senior, Qin Pianran juga melihat orang itu dan berseru kaget. Kultivator pedang berjubah putih tidak lain adalah murid tituler Sword Sect, Dao Lord Immortal Sword. Atau lebih tepatnya, pedang abadi bukan lagi murid tituler Sekte Pedang. Itu karena aura yang ia pancarkan jelas telah melampaui alam karakteristik Dharma, ia berada di alam tubuh bersama dan telah menjadi sosok perkasa. Bagi sebagian orang, kemunduran besar yang mereka derita dapat menyebabkan mereka mati dan menghilang ke dalam masa. Namun, ada beberapa orang yang bisa menahan diri terus-menerus melalui kemunduran untuk membuat pedang mereka lebih tajam dan lebih kuat. Pedang abadi jelas yang terakhir. Kembali di Tousan Demon Valley, dia telah gagal dalam pertarungan untuk Heaven Slaying Sword Art. Setelah itu, di 100 sekte penyempurnaan, dia dikalahkan oleh api ekstrim dan ditekan secara dominan. Bahkan karakteristik Dharma langit dan buminya hancur. Kemudian, di luar 100 sekte penyempurnaan, dia diburu oleh Yan Beichen yang baru saja memasuki alam karakteristik Dharma dan hampir mati. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri dengan bantuan Qin Pianran. Bahkan kemunduran berturut-turut tidak bisa menghancurkannya. Sebaliknya, dia berkultivasi dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun dan telah memasuki alam tubuh bersama. Ekspresi Yan Beichen sangat buruk. Bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, tidak mungkin dia bisa menandingi pedang abadi yang berada di ranah tubuh bersama, apalagi fakta bahwa roh esensinya terluka parah.
Piak, piak, piak. Serangkaian suara tepukan terdengar dari sisi lain hutan bambu. Yan Beichen menyapu pandangannya dan hatinya tenggelam. Cek, cek, cek. Tidak heran mengapa dia adalah Asura. Bahkan setelah roh esensinya terluka, dia bisa merasakan bahaya sebelumnya. Penyusup itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, sudah terlambat. Penyusup itu adalah murid tituler dari Cloud Rain Sect, Dao Lord Cloud Rain. Kembali ketika Yan Beichen menyerang Dao Lord Immortal Sword dan 8 Dao Lord lainnya, selain Qin Pianran, hanya Dao Lord Immortal Sword dan Dao Lord Cloud Rain yang berhasil melarikan diri. Bagaimana mungkin kedua murid tituler itu membiarkan semuanya berlalu setelah menderita penghinaan seperti itu? Saat ini, mereka berempat dalam pertempuran itu semua ada di sini. Namun, Qin Pianran sekarang berada di sisi Yan Beichen. Tatapan pedang abadi mendarat di kepalan tangan Yan Beichen dan Qin Pianran. Dengan ekspresi gelap, dia berkata perlahan, "Asura, bukankah kamu sudah mati? Sepertinya kamu hidup dengan baik." Pedang abadi, hujan awan. Tidak banyak yang bisa dikatakan sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini. Terhadap Dao Lord Hatred, Yan Beichen bahkan mencoba memohon pihak lain untuk melepaskannya. Namun, melawan pedang abadi, dia tahu bahwa dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Saat itu, akulah yang mencoba membunuh kalian. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yan Beichen melepaskan tangan Qin Pianran. Selama ini, dia juga ditangkap olehku dan tidak bisa pergi. Itu bukan salahnya. Beichen, hati Qin Pianran sakit. Dia tahu bahwa Yan Beichen hanya mengatakan itu untuk melindunginya karena dia tahu dia akan mati. Puff, puff. Beichen, itu pasti menawan. Dao Lord Cloud Rain melambaikan kipas lipatnya dan berkata dengan eksentrik. Tatapannya menyapu Qin Pianran dengan berani. Pedang abadi Dao Broter, mengingat pengalaman saya, wanita ini tidak lagi perawan. Mendesah. Lapisan es telah menutupi wajah Immortal Sword. Meskipun dia tidak memiliki perasaan untuk Qin Pianran, tidak mungkin dia bisa mentolerir wanita ini melemparkan dirinya ke pelukan orang lain. Ketika dia mendengar Dao Lord Cloud Rain mengatakan itu, dia merasa lebih terhina. Kakak senior, aku sudah meninggalkan dunia kultivasi dengan Beichen. Kami tidak akan ada hubungannya dengan itu lagi. Qin Pianran memohon dengan getir, kakak senior, tolong tunjukkan belas kasihan dan lepaskan kami. Diam. Pedang abadi memiliki ekspresi mengancam saat dia berteriak, beraninya kau berbicara padaku seperti itu, rendah. Beraninya kau memanggilku kakak senior. Wajah Qin Pianran menjadi pucat saat menyebutkan, orang rendahan. Tidak peduli apa, dia dan pedang abadi berasal dari sekte yang sama dan dapat dianggap sebagai kekasih masa kecil. Faktanya, mereka membuat iri semua orang di Sword Sect. Sebagai imbalan atas persahabatan ribuan tahun itu, dia dihina dengan kejam. Ekspresi kemarahan melonjak ke mata Yan Beichen serta dia berteriak, pedang abadi, apakah kamu layak menjadi murid tituler sekte pedang? Saat itu, Pianran menyelamatkanmu di 100 sekte penyempurnaan. Di luar 100 sekte penyempurnaan, jika dia tidak menyerang, Anda akan dibunuh oleh saya. Petik 2. Siapapun di dunia ini bisa mengutuk Pianran, tapi hanya kamu yang tidak memenuhi syarat. Pedang abadi mencibir, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Bahkan tanpa orang rendahan itu, aku bisa pergi tanpa cedera. Kali ini, Dao Lord Cloud Rain tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, dia berada di medan perang dan secara alami melihat semuanya dengan jelas. Jika bukan karena Qin Pianran, pedang abadi akan menjadi orang mati. Dao Lord Cloud Rain melengkungkan bibirnya dan mencibir dalam hati, sekte abadi dan sekte ortodoks. Bahkan sekte iblis pun tidak bisa menandingi seseorang yang tidak tahu berterima kasih seperti dia. Sekarang dia berada di sisi yang sama dengan pedang abadi, tentu saja dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti itu. Untuk berpikir bahwa pada suatu waktu, aku berada di peringkat bersama seseorang sepertimu sebagai Asura. Itu pasti membuatku jijik. Yan Beichen meludah. Kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk diperingkatkan bersamaku. Pedang abadi berkata dengan dingin, karena orang mati tidak memenuhi syarat. Bab 1275, menginjak-injak. Pianran, cobalah yang terbaik untuk melarikan diri. Yan Beichen mengirim transmisi suara secara diam-diam, akulah yang ingin mereka bunuh. Aku akan menahan mereka. Selama kamu melarikan diri dan menemukan Zimo, dia secara alami akan membalas dendam untukku. Mencoba melarikan diri. Tiba-tiba, suara pedang abadi terdengar dengan sedikit ejekan. Karena aku telah menemukan tempat ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Dia tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan tangannya.
Penatua Qin, keluar. Orang rendahan ini telah mengkhianati Sekte Pedang dan sekarang bersama iblis terbesar dari Sekte Iblis. Aku akan menyerahkannya padamu. Mendesah. Desahan terdengar dari hutan bambu. Seorang wanita parubaya dengan pedang panjang di punggungnya berjalan keluar dan menatap Qin Pianran dengan ekspresi bertentangan, menggelengkan kepalanya. Pianran, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa? Sosok perkasa tubuh bersama lainnya. Hati Yan Beichen tenggelam. Dia tahu bahwa kemungkinan mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup sangat tipis. Menguasai. Qin Pianran terkejut ketika dia melihat orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia bisa mengkhianati Sword Sect dan bahkan menyerang Immortal Sword, tapi dia tidak bisa menyerang Elder Qin. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang ditinggalkan dalam kekacauan perang. Penatua Qin adalah orang yang menyelamatkannya dan membesarkannya, membawanya sebagai murid. Nama keluarganya sama dengan Penatua Qin. Penatua Qin adalah Tuan Qin Pianran. Namun, di dalam hatinya, Penatua Qin lebih seperti ibunya. Selama bertahun-tahun, dia dan Yan Beichen tinggal di pengasingan di sini tanpa berita apapun. Orang yang paling dia rasa bersalah adalah Penatua Qin. Qin Pianran tidak menyangka bahwa pedang abadi akan membawa Penatua Qin. Pianran, aku mendengar dari pedang abadi bahwa kamu telah mengkhianati sekte dan bersama Asura dari Sekte Iblis. Awalnya, saya tidak percaya. Tapi sekarang, dia tidak melanjutkan dan menghela nafas lagi. Menguasai. Qin Pianran terdengar seperti dia akan menangis juga. Penatua Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Pianran, apakah Anda menderita selama bertahun-tahun? Jika Anda pernah menderita, katakan padaku. Aku pasti akan membalas dendam untukmu dan membunuh Asura Iblis ini secara pribadi. Tidak, aku sangat bahagia selama ini. Qin Pianran menggelengkan kepalanya. Penatua Qin ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Tidak mungkin Qin Pianran tidak tahu apa yang disiratkan oleh Penatua Qin. Penatua Qin mengingatkan Qin Pianran bahwa jika dia mencaci maki Asura, Yan Beichen, dan meninggalkannya sekarang, Penatua Qin dapat dengan mudah menggunakannya sebagai alasan untuk melindunginya. Namun, bagaimana Qin Pianran bisa mengucapkan kata-kata itu? Pedang abadi mengerutkan kening ketika dia mendengar itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, Penatua Qin, apakah Anda melakukan ini untuk keuntungan pribadi? Mengkhianati sekte dan terlibat dengan iblis adalah kejahatan yang tak termaafkan yang bisa dihukum mati. Anda sebaiknya bergegas dan menjalankan aturan sekte. Petik 2. Ekspresi Penatua Qin berubah dan setelah keheningan yang lama, dia menghunus pedang di punggungnya perlahan dan berkata dengan tegas, Pianran, serang. Biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah tumbuh selama bertahun-tahun. Petik 2. Qin Pianran hanya menggelengkan kepalanya dan menangis. Tuan, aku tidak akan menyerangmu apapun yang terjadi. Aku tidak akan mengampunimu bahkan jika kamu tidak menyerang. Penatua Qin berteriak dan mengayunkan pedangnya, mengirimkan gelombang pedang Qi ke arah Qin Pianran. Saat Yan Beichen hendak bergerak, pedang abadi dan hujan awan Dewa Dao bergerak dan membentuk formasi segitiga, menjebaknya di tengah. Asura, apa yang terjadi akan terjadi. Pedang abadi tersenyum lembut dengan ekspresi puas. Lebih dari 10 tahun yang lalu, reputasinya di dunia kultivasi anjlok setelah kekalahan telak itu. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami penghinaan untuk saat ini. Kekuasaan telah jatuh ke tangan orang yang keji. Yan Beichen berkata dengan dingin, itu benar-benar kesalahanku untuk tidak membunuhmu saat itu. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu kesempatan lagi. Pedang abadi tersenyum. Mari kita lakukan pertempuran hidup dan mati lagi hanya kamu dan aku, bagaimana dengan itu? Di permukaan, ini adalah kesempatan. Namun, Yan Beichen berada di alam karakteristik Dharma dan roh esensinya terluka parah. Bahkan Asura sabar miliknya dikembalikan ke Sekte Asura. Namun, pedang abadi sudah menjadi sosok perkasa tubuh bersama. Tidak ada keraguan tentang hasil dari pertempuran itu. Dao Lord Cloud Rain merentangkan tangannya. Karena itu masalahnya, aku hanya akan duduk di sela-sela dan menonton pertunjukan. Yan Beichen tetap diam. Tatapannya menyapu medan perang di samping. Penatua Qin menyerang terus-menerus. Qin Pianran menghindari sepanjang waktu dan menolak untuk menyerang. Namun, di bawah serangan Penatua Qin, ruang untuk menghindar Qin Pianran berkurang saat itu. Bang! Tiba-tiba, Yan Beichen mengalami cedera parah di dadanya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah dikirim terbang dan berguling puluhan kaki jauhnya, menabrak deretan bambu. Pedang abadi Dewa Dao tiba-tiba menyerang dada Yan Beichen. Beraninya kau teralihkan perhatiannya di depanku. Apakah Anda memandang rendah saya? Petik 2.
Pedang abadi berjalan perlahan menuju Yan Beichen dengan ekspresi mengejek dan mencibir. Mengingat ranah kultivasinya saat ini, terlalu sederhana jika dia ingin membunuh Yan Beichen. Satu pukulan darinya bisa menembus dada Yan Beichen. Namun, dia tidak melakukan itu. Membunuh Yan Beichen dengan satu pukulan benar-benar tidak menyenangkan bagi pedang abadi. Dia ingin menyiksa Yan Beichen sedikit demi sedikit. Dengan begitu, dia bisa menebus kritik yang dia derita selama bertahun-tahun dan melampiaskan kebencian di hatinya. Qin Pianran terkejut ketika dia melihat Yan Beichen dipukuli. Sementara dia terganggu, luka muncul di tubuhnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ketika Yan Beichen melihat bahwa Qin Pianran terluka, matanya tampak memuntahkan dua aliran kemarahan. Dia berjuang untuk berdiri dan ingin membantunya. Namun, saat dia berdiri, pedang abadi Dewa Dao telah tiba di hadapannya dan mengangkat kakinya dengan lembut, menyerang dadanya. Tendangan itu tidak berat atau ringan. Namun, Yan Beichen tidak bisa menahannya. Rasa sakit di hatinya tak tertahankan dan dia tidak bisa tidak memuntahkan seteguk darah. Apakah itu terasa mengerikan? Apakah kamu merasa bingung? Hahaha. Pedang abadi tertawa dengan berani. Perasaan menginjak-injak Yan Beichen dengan kejam dan ceroboh membuatnya merasa senang. Semua keluhannya selama bertahun-tahun telah terobati. Saat ini, bahkan Asura yang terkenal harus berlutut di depannya. Pedang abadi ingin Yan Beichen menyaksikan Qin Pianran mati di depannya saat dia tidak berdaya. Bang! Yan Beichen mencoba berdiri tetapi dikirim terbang oleh pedang abadi sekali lagi. Batuk. Dia batuk seteguk besar darah dan menundukkan kepalanya, tampaknya tidak bisa menahan. Dao Lord Immortal Sword tiba di hadapan Yan Beichen sekali lagi dan menatapnya dengan ekspresi santai. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di tangan Yan Beichen. Membunuh. Yan Beichen melompat dan mengeluarkan geraman yang dalam dari kedalaman tenggorokannya. Dengan tebasan backhand, dia menebas ke arah tenggorokan Immortal Sword. Itu adalah langkah membunuh dari Asura Saber. Mereka berdua sangat dekat dan Yan Beichen bertahan untuk waktu yang lama karena dia ingin memanfaatkan momen ketika pedang abadi menenangkan pikirannya untuk membalas. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika mereka berdua bertarung langsung, dia tidak bisa menang sama sekali. Pedang itu sudah berada di tenggorokan pedang abadi. Namun, pedang abadi tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak bisa bereaksi untuk menghindar tepat waktu. Dentang. Ketika pedang itu menebas tenggorokan Dao Lord Immortal Sword, ada suara benturan logam. Mata Yan Beichen meredup. Dao Lord Immortal Sword menyeringai dan mengulurkan jarinya dengan lembut, menjepit pedang di bawah tenggorokannya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu ingin menyakitiku dengan potongan besi tua ini. Saat dia mengatakan itu, pedang itu patah. Bab 1276, Klaim Berani. Di alam tubuh bersama, pedang abadi telah menggabungkan karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 89 kaki ke dalam tubuhnya dan melunakkan tubuhnya dengan pedang Qi tanpa kehidupan. Dagingnya tidak bisa dihancurkan. Pedang di tangan Yan Beichen hanyalah senjata Dao Lord Dharmic. Dibandingkan dengan ketajaman Asura Sabar, itu terlalu rendah dan tidak bisa melukai pedang abadi. Pedang abadi mengulurkan telapak tangannya dan meraih tenggorokan Yan Beichen, mengangkatnya dari tempat. Di bawah telapak pedang abadi, tenggorokan Yan Beichen mengeluarkan suara menggelegar, seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Wajah Yan Beichen memerah dan dia tidak tahan lagi. Dia benar-benar putus asa. Dia berjuang dan memalingkan wajahnya dengan ekspresi gemetar, mencoba yang terbaik untuk melihat ke arah Qin Pianran. Meskipun penglihatannya kabur, matanya masih dipenuhi dengan kekhawatiran dan keengganan yang tak ada habisnya. Merasa tidak enak dan tidak berdaya, kan? Ketika pedang abadi melihat Yan Beichen seperti ini, dia tidak bisa menahan tawa. Namun, nadanya sangat menyeramkan. Selama bertahun-tahun, aku telah menunggu hari ini. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat penghinaan dan rasa sakit yang aku derita. Mulut Yan Beichen berkedut seolah-olah dia sedang tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Pedang abadi benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Yan Beichen masih bisa tersenyum meskipun kondisinya saat ini. Bahkan jika aku mati, kakakmu juga tidak akan selamat. Suara Yan Beichen selembut nyamuk dan terputus-putus. Namun, pedang abadi mendengarnya dengan jelas. Oh, pedang abadi mencibir, kamu, Yan Beichen, adalah orang mati sejak awal. Siapa yang peduli jika saya membunuh orang mati? Roh esensi Anda terluka parah dan Anda tidak lagi layak menyandang gelar Asura. Akankah Sekte Asura membalas dendam untukmu? Sungguh lelucon. Di sisi lain, saya sudah maju ke alam tubuh bersama. Siapa yang berani menjadi musuhku?
Petik 2. Bibir Yan Beichen berkedut sekali lagi. Matanya benar-benar merah saat darah menyembur ke dalamnya, tetapi mereka bersinar dengan ejekan. Oh, mengerti. Pedang abadi menjadi kenyataan. Kamu mengandalkan Desolate Martial, kan? Saat itu, untuk Desolate Martial, Anda berani datang dan memburu kami saat Anda memasuki alam karakteristik Dharma. Kalian berdua benar-benar memiliki hubungan yang luar biasa. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa bahkan jika Desolate Martial tidak datang mencari saya akan mencari dia. Aku akan membuatnya memuntahkan Heaven's Flying Sword Art karena merebutnya dariku. Itu memang niat pedang abadi. Orang pertama yang ingin dia singkirkan setelah keluar dari pengasingan adalah Yan Beichen dan Qin Pianran. Setelah itu, dia akan berurusan dengan Su Zimo. Pedang abadi berkata dengan bangga, aku akan memberitahu seluruh dunia kultivasi bahwa harga diriku tidak bisa dianggap enteng. Siapapun yang berani melawanku akan dibunuh tanpa ampun. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir yang menyebar ke seluruh hutan bambu. Pada saat itu, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya di hutan bambu mati. Sosok perkasa bisa memiliki kekuatan seperti itu hanya dengan niat membunuh dalam kata-katanya. Klaim yang berani. Saat itu, raungan keras terdengar dari cakrawala yang jauh. Ekspresi semua orang berubah. Siapa yang berani memprovokasi pedang abadi seperti itu? Dao Lord Cloud Rain pernah berperingkat di samping pedang abadi dan juga merupakan murid tituler. Namun, setelah pedang abadi memasuki ranah tubuh Conjoin, dia dengan bijaksana menerima status yang lebih rendah dan juga menghormati pedang abadi. Dao Lord Cloud Rain melihat ke atas. Penyusup itu sangat cepat. Ketika dia mengucapkan kata pertama, dia masih jauh di cakrawala dan tidak bisa dilihat. Namun, pada saat dia mengucapkan kata terakhir, sesosok sudah muncul di garis pandang Dao Lord Cloud Rain. Jubah hijau dan rambut hitam. Dia terbang di udara dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Tubuhnya melonjak dengan kekuatan guntur dan melepaskan aura yang sangat menakutkan. Penyusup itu tidak lain adalah Su Zimo yang bergegas kembali dari kuil kuno Grand Primordium. Bela diri sunyi. Dao Lord Cloud Rain langsung mengenali Su Zimo dan matanya bersinar terang. Hahaha. Pedang abadi mengangkat kepalanya dalam tawa. Semua orang di sini. Desolate Martial, Anda datang pada waktu yang tepat. Ini akan menyelamatkan saya dari kesulitan mencari Anda secara pribadi. Ketika Yan Beichen mendengar suara Su Zimo, tidak ada kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia percaya bahwa suatu hari, Su Zimo akan mampu melampaui pedang abadi dan menginjak-injak yang terakhir untuk membalas dendam untuknya. Namun, sekarang bukan waktunya. Pedang abadi sudah memasuki ranah tubuh bersama. Namun, Su Zimo hanya berada di alam karakteristik Dharma tahap menengah. Bahkan jika dia memiliki 3 karakteristik Dharma langit dan bumi, dia mungkin bukan tandingan pedang abadi. Selanjutnya, pedang abadi bukan satu-satunya di sini. Ada juga sosok perkasa tubuh bersama lainnya dari Sekte Pedang dan Hujan Awan Dewa Dao. Akan sulit bagi Su Zimo untuk mengamankan kemenangan jika dia ingin menghadapi mereka bertiga sendirian. Pedang abadi melepaskan cengkeramannya dan melemparkan Yan Beichen ke bawah kakinya, tertawa dingin. Yan Beichen, bukankah kamu berharap Desolate Martial akan membalas dendam untukmu? Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Desolate Martial mati di tanganku. Kebencian Immortal Sword untuk Yan Beichen melampaui semua orang. Dia ingin Yan Beichen menanggung semua rasa sakit yang mungkin. Dia ingin Yan Beichen secara pribadi mengalami kehilangan orang-orang di sekitarnya satu demi satu saat benar-benar tidak berdaya. Pedang abadi Dao Broter, tidak perlu menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Serahkan anak ini padaku. Dao Lord Cloud Rain menonjol dan mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan. Saya juga punya dendam dengan Desolate Martial. Saat itu, jika bukan karena orang ini, tiruanku tidak akan mati di Tousan Demon Valley. Baik, pedang abadi mengangguk dan berkata dengan senyum palsu, namun, kamu tidak bisa menyimpan harta anak itu untuk dirimu sendiri. Hati Dao Lord Cloud Rain menjadi dingin. Meskipun pedang abadi terdengar seperti sedang bercanda, dia tahu bahwa pedang abadi memperingatkannya untuk tidak menyimpan desain apapun. Semakin lama dia berinteraksi dengan pedang abadi, semakin Dao Lord Cloud Rain bisa merasakan bahwa yang terakhir adalah orang yang sangat egois dan tidak peduli tentang hubungan. Itulah alasan mengapa meskipun Dao Lord Cloud Rain sangat dekat dengan pedang abadi selama ini, dia selalu menjaga kewaspadaannya di lubuk hatinya. Dalam sekejap mata, Su Zimo sudah tiba di hadapannya. Bela diri Desolate,
saya mendengar bahwa Anda dapat membunuh sosok perkasa tubuh bersama di seluruh alam kultivasi utama dengan memadatkan dua karakteristik Dharma langit dan bumi. Mari kita lihat seberapa kuat karakteristik Dharma tingkat menengah sepertimu. Dao Lord Cloud Rain menyambut Su Zimo tanpa rasa takut. Dia adalah murid tituler. Sebagai murid tituler, siapa di antara mereka yang tidak memiliki kekuatan tempur untuk membunuh lawan dari ranah kultivasi utama di atas mereka? Selama ribuan tahun terakhir, sosok perkasa tubuh bersama yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Dao Lord Cloud Rain telah terkenal sejak lama dan merupakan yang kedua di peringkat karakteristik Dharma 5.000 tahun yang lalu. Sudah berapa lama Su Zimo berada di alam karakteristik Dharma? Paling-paling, itu kurang dari 20 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Dao Lord Cloud Rain benar-benar tidak menganggap serius Su Zimo. Menurutnya, apa yang disebut dua karakteristik Dharma langit dan bumi hanyalah cangkang kosong. Bahkan seni Dharma yang dikeluarkan olehnya dapat menembus dua karakteristik Dharma langit dan bumi Su Zimo. 7 benang emosi. Dao Lord Cloud Rain menyihir segel tangan dan menatap Su Zimo. Tiba-tiba, satu demi satu, benang yang sangat tajam dan berwarna-warni muncul di sekitar Su Zimo. The Seven Emotion Straits adalah keterampilan pamungkas dari Cloud Rain Sect. Baik itu kultivator atau iblis-iblis, semuanya memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Teknik ini memanfaatkan 7 emosi yang dihasilkan oleh semua makhluk hidup. 7 emosi kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, kerinduan, kesedihan, ketakutan dan keterkejutan diringkas menjadi benang yang keluar dari tubuh kultivator dan menyebar dengan cepat. Selama seseorang memiliki 7 emosi, mereka akan dikendalikan oleh 7 benang emosi. Kembali di Tousan Demon Valley, ada iblis-iblis tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya yang mati karena 7 benang emosi.